Kowe nek ngerti, tau nyantri. Kowe nek ngerti wong NU ya apa? Ya ora kagetan. Ketika ada perbedaan ya ada bahasa masail. Ayo bahasa masail. Wes bolak-balik dilakukan kok ngono. Sing aku ora sepakat ya apa? Goro-goro tesis, kelakuan-kelakuanmu yang enggak mendukung tesis kamu balawikan. Kamu jongos-jongoskan. Kuwi lho kelompok-kelompok YouTuber-YouTuber anyaran kayak Hasan ngono kuwi. Hasan ki dadi YouTuber kan tapi kapan aku ikut wingi sak grup karo aku. Jajal Kapan aku dukung aku ngawal kapan? tesis. Wah, dipuja-puja. Kapan aku jongos-jongos ngomong kapan buktekno kapan gak tahu aku Lo kok kapan? gak tahu. Wes Yo. pokoknya kelompokmu yang pengikut-pengikut tesis rata-rata itu seperti itu. Wes. Ojo ngomong kelompokmu, kita itu tidak bisa menjaga lidah semua orang, kita hanya bisa menjaga lidah kita sendiri. Sekarang gini, kamu mau diskusi apa? Ayo. Ayo, sekarang kita diskusi apa? Soal perilaku ayo. Ayo. Saiki awakmu mau kan nang ngomong, aku mau nang nisor jaluk munggah. Karena apa? Karena awakmu ngomong bahwasanya tesis Kiai Imad iku tesis abal-abal. Makanya aku munggah, aku salam, assalamualaikum. Dalilnya apa? Karena ngomong ngono. Memang belum diterima kok tesisnya kok. Lah mana? Emang sudah diterima? Kan baru dikaji toh? Diterima sopo? Diterima sopo? Ya, saya tanya, itu tesis. Oke, tesis ini kan baru dikaji toh, belum selesai toh? Udah jelas belum? Aku Arya, Ilmiah itu. Oke. Ilmiah itu kalau sudah ditemukan itu baru namanya ilmiah. Satu-satu ratan menengok ratam satu-satu. Ya, tak jelasin dulu ya. Nanti kamu silakan bantah Hasan. Begini, namanya ini baru kajian, berarti baru diteliti. Namanya baru diteliti, berarti belum ilmiah. Ilmiah itu ketika sudah ditemukan, contoh. Nanti gantian ngomong ya, jawab. Dulu belum ada handphone. Dianggapnya kayak goib lah ya. Tetapi ketika kita bisa ngobrol jarak jauh karena sudah ditemukan, itu ilmiah. Ada handphone sekarang, ya kan? Bisa komunikasi jarak jauh, itu ilmiah. Ini loh baru dikaji. Kok Anda sudah bisa menghakimi Habib katanya inilah Yahudi lah, katanya inilah anda Belanda lah, dia nggak tersambung lah. Dosamu ki lho pirang-pirang. Luwe aman ki apa? Namanya belum jelas. Kalau seandainya Anda nggak suka sama Habib, ya wis. Kalau nggak suka sama oknumnya, ayo kita lawan bareng-bareng oknumnya. Ket bener ya ngono konsepnya. Yang jadi masalah ini saya bahas perilaku. Ketika tesisnya belum gol, belum diputuskan, lembaga juga belum memutuskan, wes jo menghakimi kayak Tuhan. Ngono kok ngakune jo mondok pinter ngaji kelakuane jo kok telek ngono. Wes Gus Arya, sudah. Monggo Gus Hasan. Rancap diam dulu. Rancap diam dong aku dulu. Wes, diam dulu. Rancap. Wes, medun sik. Gini loh yo. Tadi kamu mengatakan tesis ini belum diputuskan, masih dikaji, sehingga tidak bisa dikatakan tesis ilmiah. Ini kan lucu. Kalau nggak ilmiah nggak mungkin dikaji. Karena ilmiah itu maka dikaji oleh para kiai, para gus. Apa yang direferensikan oleh Kiai Imad di dalam tesisnya itu dari berbagai macam referensi-referensi itu dikaji. Oh ternyata benar ucapannya Kiai Imad nang kita piki ono, nang kita piki ono, nang kita piki ono. Itu namanya kajian ilmiah. Dan mohon maaf, sampean itu gak ngerti tesis. Yo mohon maaf yo, Ki Abdullah Tamamunji, Ki Ubaidillah Tamamunji keluarga Rembang. Itu ikut mengkaji. Para profesor Dr. Soleh juga ikut mengkaji. Gitu loh. Syekh Adnan At-Talidi Al-Idrisi Al-Hasani dari Maroko ikut mengkaji. Awakmu lame akon-akon Nakoba internasional itu apa? Ya sepurane yo, sepurane. Aku yo sik mlebu keluarga Sidogiri Bani Asror aku. Jadi lek awakmu ngomong iku hati-hati. Sing tak protes iku kamu boleh berbeda pendapat. Silahkan, itu bebas, hakmu itu. Tapi tolong jangan merendahkan kekiaian orang. Kiai Imad itu punya pesantren, santrinya lebih 700 yang mukim di situ. Dan beliau juga pengarang kitab, kitabnya banyak, bahkan Alfiyah disyarai. Awakmu iso opo?
pengen roh aku. Makanya tak takoki dalilmu. Jangan kamu mengatakan tesis abal-abal. Kamu tadi mengatakan tesis abal-abal, tapi sekarang kamu mengatakan tesis yang sedang dikaji. Lek abal-abal gak mungkin dikaji kalau para kiai. Itu logika, kalau mau pakai logika gitu loh. Mohon maaf ya, tak kasih tahu. Silakan tanya sama teman-temanku, termasuk Raden Wijaya ini, yang sering datang ke Komalku, termasuk Rancap yang datang ke Komalku. Di Komalku itu ya, kalau orang mau naik, kemudian dia tidak bawa referensi dalam berargumentasi, tak dokno mbak aku. Sekali lagi, dan yang terakhir, Habib Soleh Al-Atos, Habib Ali Al-Jufri itu naik di Komal saya, diskusi ilmiah, santai, bermutu, berbobot, dan membuahkan satu kesepakatan bahwasanya beliau akan mencari tentang kitab sezaman. Gak koyo awakmu nyocot tok, ngono lho. Iku Habib lho. Oke, Gus Hasan sudah. Oke, siap, makasih. Saya itu hanya sedikit meluruskan. Ini bukan berbicara soal ilmu, tetapi soal perilaku. Kalau berbicara ilmu, saya rasa tidak ada yang ahli nasab di sini, di room ini. Bahkan di Indonesia aja belum tentu ada yang ahli nasab. Saya bahas perilaku di sini. Oh, nih tak tantang awakmu dalil mbak aku, kayak kitab yo. Ayo. Atau penelitian itu ilmiah, itu baru proses. Saya meluruskan. Contohnya begini, mungkin yang dimaksud Hasan ini adalah bahwa sinyalmu api isi, Bu. Sinyalmu jelek. kenalnya nanti ketika jadi bubur, baru penemuan. Ini loh, nasi beras dimasak jadi nasi, nasi diproses bisa jadi bubur. Itu baru penemuan, yang baru proses kok. Artinya ketika saya bilang bahwa tesis ini belum jelas alias labal-labal, sah-sah saja. Lah memang belum mateng kok, belum jadi kok. Kalau baru cuman penelitian, baru kajian, itu adalah proses. Tetapi salah kalau ketika Anda menganggap ini ilmiah. Ilmiah itu kalau sudah ditemukan, itu baru ilmiah. Panggil profesor di sini. Betul nggak apa yang saya sampaikan? Oke, ini loh. Ini si Arya ini nggak ngerti tentang masalah ilmiah itu apa. Sehingga dia berani mengatakan tesis itu abal-abal. Sudah baca belum itu seperti apa? Kemudian isi dari tesis itu dikomparasikan dengan kitab-kitab yang direferensikan oleh Kiai Imad. Betul enggak tukilan-tukilan Kiai Imad di dalam kitab-kitab nasab itu? Kalau betul adanya, diterima atau belum oleh PBNU secara resmi, itu sudah dikatakan ilmiah. Kalau seumpamanya kita menulis satu risalah, ya kan, terus ternyata kita kutipan-kutipan yang ada di dalam risalah itu tidak bisa terkonfirmasi di dalam kitab-kitab yang muktabar, baru itu dikatakan abal-abal, tidak ilmiah. Diulangi lagi coba. Diulangi lagi, Gus. Diulangi lagi, kurang jelas. Saya. Oke, begini. Sampean itu tidak ngerti sebenarnya apa itu arti daripada ilmiah itu. Ya, ilmiah itu artinya sebuah risalah atau catatan atau tesis atau kajian ilmiah yang sumber-sumbernya itu jelas, bisa terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab yang muktabar sesuai dengan apa yang direferensikan oleh Kiai Imad dalam penulisan tesisnya. Bisa dikatakan abal-abal kalau sumber-sumber yang dicantumkan oleh Kiai Imad ternyata setelah dikaji tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab yang muktabar. Artinya Kiai Imad berbohong. Ini kan Kiai Imad tidak berbohong. Memang tidak ada ulama ahli nasab yang mencatat nasabnya Ba'alawi sejak abad ke-5, di mana Ahmad bin Isa itu
hidup sampai abad ke-9. Tidak ada. Awal asal muasal pengisbatan nasabnya Ba'alawi itu bermula dari kitab Al-Burqatul Musiqah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran pada abad ke-9. Itu pun Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran itu berasumsi atas apa yang dia baca dari kitabnya Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, di mana dua kitab itu bukan kitab nasab tapi kitab sejarah. Kemudian merujuk kepada kitab Al-Burqah Al-Musiqah itu, ya, pada abad-abad berikutnya dari abad 10 sampai sekarang itu dijadikan marojik utama. Makanya dikatakan terputus sanad periwayatan silsilahnya selama 550 tahun. Itu permasalahannya. Kok bisa tidak dikatakan ilmiah itu dari mana? Apakah sesuatu yang ilmiah itu harus diterima oleh satu universitas? Apakah sesuatu yang ilmiah itu harus diterima oleh PBNU? Kan tidak. Seumpamanya penelitian dari Muhammadiyah nggak bisa diterima oleh PBNU, tidak bisa dikatakan tidak ilmiah selama referensi yang disampaikan oleh Muhammadiyah itu bisa terkonfirmasi dari kitab-kitab hadis dan ayat Quran. Karena itu hanya perbedaan. Tidak bisa Anda mengatakan tidak ilmiah. Nah kemudian, ya kan, penemuan-penemuan dari orang-orang non-Islam yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Islam, apa bisa dikatakan tidak ilmiah hanya karena yang menciptakan itu orang non-Muslim? Kan tidak bisa begitu, gitu loh. Yang namanya proses itu kan perlu pengkajian. Nah, sesuatu yang dikaji itu namanya ilmiah. Kalau proses tidak melalui pengkajian itu namanya bukan ilmiah, gitu loh. Coba sampean belajar di Wikipedia, gak usah sekolah. Bukan Wikipedia itu. Yang disebut tesis ilmiah itu apa sih? Coba pelajari itu dulu. Jangan sekali-kali ya membuat narasi yang tidak benar. Jangan sekali-kali membuat narasi yang memancing orang lain untuk merendahkan orang lain. Dan jangan mengatakan bahwasanya misalkan ada orang-orang awam di sana, ya, yang kebetulan dia mungkin punya permasalahan dengan para habaib, sehingga menimbulkan kemarahan, kebencian, kekesalan dalam hatinya. Terus ketika ada tesisnya Kiai Imad, dia tumpahkan di situ, lalu Anda mengatakan itu kelompoknya Kiai Imad. Oh bukan, bukan, karena Kiai Imad tidak pernah mencaci maki. Tidak pernah mencaci maki. Saya analogikan seumpamanya ada pertandingan sepak bola, lalu supporternya itu berantem. Apakah itu dikatakan yang bertanggung jawab juga pemain di sepak bolanya? Kan tidak. Karena orang itu tidak bisa menjaga mulut orang lain. Dia hanya bisa menjaga mulutnya sendiri. Gitu loh. Sampun, monggo. Ini ya. Kalau Kiai Imad itu mengkritik Habib Lutfi, ya, landasan utamanya itu adalah satu, ya, Habib Lutfi sudah mengklaim sepihak tentang satu, Pangeran Girilaya, keturunan daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati yang dipermantukan oleh Hamengkubuwono Jogja, diklaim sebagai bin Yahya, satu. Yang kedua, Habib Lutfi bin Yahya itu pernah mengatakan bahwasanya Habib Utsman bin Yahya itu adalah mufti yang pertama dan terakhir di Indonesia. Ya, padahal Habib Utsman bin Yahya itu bukan mufti Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tidak pernah menggunakan kata mufti untuk kementerian agamanya. Jelas Habib Utsman bin Yahya itu adalah mufti Belanda yang saat itu ada di sebuah daerah yang disebut dengan Batavia yang sekarang Jakarta. Artinya kalau mau dipaksakan, ya, yang dimaksud Habib Lutfi itu adalah mufti Nusantara, maka kemana mufti-mufti kerajaan-kerajaan yang lain seperti Pangeran Abdurrahman,
Syarif, Pangeran Musyarif Arosbaya, Mufti Arosbaya. Mau dikemanakan itu? Mau dinafikan? Satu. Yang kedua itu ya, yang kedua. Yang ketiga, yang lagi rame sekarang, ya, Habib Lutfi bin Yahya itu mengklaim bahwasanya KRT Sumodiningrat itu adalah bagian dari keluarga bin Yahya. Itu, ya. Kemudian, mohon maaf nih, Habib Lutfi bin Yahya juga pernah mengasegafkan Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif, saksinya saya. Yang kedua, yang berikutnya ya, Bujuk Sara yang dikenal dengan Sayyid Mas Abdullah Asy-Syaibani di sebelah baratnya makam Syekhona Khalil, yang dikenal dengan Bujuk Sara itu dibin Yahyakan juga. Jadi ada reaksi karena ada aksi, tapi narasi Kiai Imad itu tetap terkontrol. Tidak seperti si Arya kalau ngomong. Ada nggak fakta dan realitanya? Apa yang dia omongkan tadi itu? Oke, yang terakhir nih, Gus Fauzi, saya mau menanggapi tentang masalah tesis. Kalau misalkan Fadil Rumi tadi mengatakan tesis syaratnya begini, mohon maaf, tesis itu bukan milik dunia akademisi saja. Mohon dipahami itu. Kalau seumpamanya tesis itu hanya milik dunia akademisi, maka seperti halnya Dr. Ubaidillah Tamamunji, Kiai Ubaid dari Rembang itu, ketika dia naik di komalnya pada Suka TV, dia pasti akan protes itu dengan nama tesis. Tapi ternyata beliau juga menyebut itu tesis. Karena tesis sejatinya bukan hanya milik akademisi. Itu saja. Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya mau nanya tadi Bang Fadil turun sendiri apa diturunin, Gus? Turun sendiri. Ya, wes. Jadi gini, wah aku tuh percayalah kalau Hasan itu membidangi diskusi soal tesis, saya percaya itu. Saya di sini itu nggak berilmu, saya itu hanya membahas soal perilaku. Hari ini yang terjadi tentang perilaku nih. Karena semua rentetan itu yang kalian bicarakan yang seolah-olah profesional dilihat oleh orang awam, semuanya masih tahap rana-rana asumsi semua. Menceritakan Habib Lutfi beginilah, begitulah, beginilah. Sekarang begini deh, saya simpel aja. Saya menuntut pembuktian. Katanya merubah, membelokkan sejarah sampai KRT Sumodiningrat diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha dan lain sebagainya. Bengek narasi itu banyak sekali. Ada tidak dari gerombolan yang meneriakkan tentang Habib Lutfi di framing seperti itu? Ada nggak pembuktian satu? Nggak ada. Berani nggak orang-orang itu tabayun? Nggak berani. Berani nggak ketemu untuk tabayun? Ya nggak berani. Nanti narasinya dibalik lagi. Habib Lutfi yang harus datang ke sana. Loh, orang tua kok diseret-seret. Mestinya kalau orang Muslim loh ini, kalau orang Islam, mestinya ketika ada pendapat yang berbeda ada bahas masail. Contoh, ketika ada perselesaian yang perlu diselesaikan, ayo ditabayunkan. Kekeluargaan, ayo seperti apa. Ini loh faktanya tidak ada semuanya. Tabayun tidak berani, hanya tebar narasi di medsos lewat konten sih ngasilin cuan, nggak masalah itu. Bagus itu, teruskan saja. Cuman semuanya Gusti Allah akan mempertanggungjawabkan kalian untuk perilakunya seperti itu. Jadi semua ranah yang kalian bicarakan sefasih, sesoleh, akhlaknya sebaik mungkin, sehalus pembicaranya Kang Imad, tetap aja Anda akan dewakan itu. Tidak bisa membedakan bicara yang kalem tetapi menusuk, menyakiti banyak orang. Dengan berbicara yang apa adanya itu tidak bisa membedakan. Yang penting alim, Kang Imad itu adalah kiai, santrinya banyak. Fakta sampai hari ini, Kang Imad membuat tesis tetapi apa yang terjadi? Tidak banyak manfaatnya, tidak ada urgensinya, tetapi malah banyak mudaratnya. Alasannya apa? Menyeret beberapa banyak ulama, kiai terseret dalam
rana-rana tesis yang belum jelas. Jadi yang diceritakan Hasan dan kawan-kawan sampai hari ini masih dalam rangkuman asumsi. Asumsi. Karena apa? Sampai hari ini belum nyata. Gedabrus sana, gedabrus sini. Narasinya sana, narasi sini kayak Hasan ini contohnya. Saya saksinya. Tapi faktanya berani menuntut apa enggak? Berani tabayun apa enggak? Ya enggak berani. Hanya lewat konten saja. Yang penting kontennya naik. Bisa Hasan menjadi terkenal. Itu sudah berkah bagi dia. Terima kasih. Silakan Gus Hasan. Oke. Ya. Begini. Saya itu menjadi saksi itu kapan? Saya menjadi saksi itu ketika Habib Lutfi itu menasegafkan Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, jangan di-share kemana-mana. Tadi saya mengatakan Habib Lutfi itu mengasegafkan Syekhona Khalil Bangkalan, saya saksinya. Saya tidak perlu menuntut beliau. Karena apa? Karena beliau mengatakan itu di depan keturunan Syekhona Khalil. Dan itu diprotes. Anda kan tidak tahu, itu kejadiannya di Bangkalan. Ketika acara Jatman. Itu diprotes langsung oleh Kerabini. Jadi jangan mengatakan, oh saya tidak berani klarifikasi loh. Saya menceritakan. Saya menceritakan. Itu masalah saya mengatakan sebagai saksi. Karena saya melihat itu. Dan saya hadir di situ. Kalau tidak percaya sampean datang ke Bangkalan, tak temenin. Saya rumahnya Bangkalan. Tak temenin ke Kerabini. Karena gini-gini saya juga ada keluarga di situ. Nah, oke. Saya Bangkalan asli, Bangkalan kelahiran Bangkalan saya. Dan itu kejadiannya di Bangkalan. Langsung diprotes sama keluarga Syekhona Khalil. Yang kedua, ya, sampean mengatakan tentang Habib Lutfi yang membinyahyakan KRT Sumodiningrat, adakah protes? Adakah tabayun? Loh, bukan hanya tabayun. Justru Raden Dibyo itu diutus oleh Kesultanan Jogja untuk mengajak Habib Lutfi berdiskusi. Atas dasar apa dia mengatakan KRT Sumodiningrat itu bin Yahya? Ditantang. Di situ ada Profesor Peter Carey dari Belanda. Tapi apa? Tidak ada jawaban dari sana. Jawabannya apa? Habib Lutfi akhirnya tidak menyebut KRT Sumodiningrat lagi ketika di haulnya yang di Semarang. Jadi jangan memframing, Anda ini ahli framing. Kalau Kiai Imad itu bukan menuduh, dia menceritakan bagaimana seorang ketua Jatman, ketua ulama sufi dunia, kok bisa membinyahyakan Pangeran Girilaya yang jelas secara sejarah dan kekancingan dari Keraton Jogja bahwa beliau itu adalah keturunan Sunan Gunung Jati yang diambil mantu oleh Jogja. Tidak perlu klarifikasi, tidak perlu tabayun Habib Lutfi, karena itu kabarnya sudah menyebar dan sudah ada logonya di yang dibuat tersebut. Yang mengklarifikasi itu yang berbuat, gitu loh. Ketika ada protes, kan begitu. Tabayun ke Pekalongan ngapain? Gitu loh. Ya Pekalongan harus klarifikasi ketika diprotes sama keluarga Sultan. Kan begitu. Sedikit meluruskan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Sultan. Beliau tadi bilang ada penyematan bahwa Habib Lutfi itu adalah ulama dunia. Siapa? Nggak ada tadi kita membicarakan tentang itu. Kalau seandainya ada asumsi orang lain mengatakan bahwa Habib Lutfi itu adalah bagian daripada ulama, ya memang betul. Beliau juga ketua sufi dunia. Itu memang betul secara struktural. Artinya, tidak ada lah yang bilang seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya ya Ustaz Sultan. Ya mohon maaf ya. Lalu masalah tadi bahwa Hasan tadi juga bersaksi ya bahwa Habib Lutfi itu mengasegafkan. Terus Habib Lutfi seolah-olah ini memba'alawikan
Keraton Yogyakarta, salah satunya KRT Sumodiningrat. Ini kan ada rentetan sejarah. Memang hari ini saya memaklumi asumsi pengertian Hasan memang seperti itu. Ini kan ada perbedaan pendapat. Bukan masalah yang benar ini, yang salah yang itu bukan. Ini hanya perbedaan pendapat, mungkin saja Hasan ini belum tahu. Coba sinkron tuh harusnya begini. Tahu sebelah sana sejarahnya, tahu sebelah sini ceritanya gitu loh. Jadi tahu semua biar kita bisa jadi netral. Menurut saya, kenapa kok KRT Sumodiningrat itu ada? Diklaim kalau dari keluarga Ba'alawi ini adalah Habib Hasan bin Toha. Dulu sejarah itu memang ada. Cari di TikTok ada nggak videonya juga itu. Sejarah itu dari pernyataan dari keraton itu ada pernyataannya bahwa dulu ada seorang putra dari keturunan Ba'alawi, ada sejarah itu, menikah dengan seorang putri dari keraton Ngayogyakarta. Ketika menikah, maka marga itu tidak disematkan, tetapi disematkan dengan gelar barunya di keraton, di kerajaan tersebut, yaitu KRT Sumodiningrat. Mana buktinya itu tadi malam sudah dibantah sama Kiai Syarif. Diam dulu, lah itu kan asumsi toh. Tidak ada ngepek mantu Habib. Ya, itu kan menurut kamu asumsinya. Ini kan pendapat saya. Ini kan pendapat saya, jangan dibantah dulu dong. Saya mau asumsi menceritakan berarti itu. Ya wes semuanya orang ini sedang berbicara asumsi. Kamu juga asumsi, siapapun asumsi. Saya juga ngalamin. Nah, semua itu asumsi yang netral dong ya. Lalu saya lanjutkan, Gus Auji itu tolong di-mute dulu tuh Raden Wijaya mengecoh kalau saya lagi cerita. Walah. Nah, mohon maaf, saya juga ngalamin itu. Saya punya kakek juga menikah dengan kerajaan. Wes lanjut. Ada hubungannya kakekmu dengan ini kayak begitu. Coba ini kan mengacaukan namanya. Dia tidak akan mengizinkan saya memberikan pencerahan bagi orang awam. Lanjut terus. Lanjut. Ya. Nah, turunkan aja Gus, neng gedabus terus. Ini kan giliran saya ini. Saya tadi nggak mutus-mutus. Waktumu sekarang. Ya. Nanti saya teruskan. Lalu kenapa kok ada makam yang mestinya KRT Sumodiningrat itu dimakamkan di sana, lalu ada di Semarang? Jadi begini loh. Ibaratnya kalau orang Batak itu ada marga Nenggolan. Walaupun menikah dengan orang lain, tetapi juga marganya itu diangkat, tetap dipakai gitu loh. Nah, setelah meninggalnya memang dimakamkan di Keraton Ngayogyakarta, tetapi bukan asli KRT Sumodiningrat itu keturunan dari Keraton Yogyakarta, bukan. Ini yang saya dapatkan info. Ya. Lalu bagaimana kok ada makom di Semarang? Nah, hari ini orang awam kan banyak yang nggak paham bedanya makam dengan makom, ya kan? Untuk menghormati marganya, leluhurnya Ba'alawi, maka dibuatkanlah makom KRT Sumodiningrat atau makomnya Habib Hasan bin Toha untuk memperingati. Jadi kata siapa? Habib Lutfi itu memba'alawikan Ngayogyakarta. Ini karena orang-orang nggak paham cerita, hanya mendengar cerita dari sepihak. Jadinya begini. Nah itu loh, jadi asal usulnya singkat saja, Habib Hasan bin Toha itu adalah mantu dari Keraton Yogyakarta. Setelah menikah dapat gelar KRT Sumodiningrat sebagai seorang panglima, salah satu penguasa perang waktu itu ya, di zaman itu ceritanya. Lalu meninggal, dimakamkan di sana, makomnya di Semarang, kembali kepada trah marganya yaitu kehabiban, yaitu Habib Hasan bin Toha Ba'alawi. Atau sama dengan Eyang KRT Sumodiningrat dikenalnya. Karena polemik inilah gitu loh, karena polemik inilah akhirnya ya sudah, karena lebih banyak narasi-narasi yang tidak seimbang mengakibatkan seolah-olah fitnahan itu dijadikan umpan untuk terus, jadi bola ini terus dilempar keluar hanya untuk menelanjangi seorang Abah Lutfi. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi semuanya, kalau tadi itu ada Hasan, ada si Raden ngomong semuanya asumsi. Semua sampai detik ini berbicara asumsi, hanya katanya dan katanya. Saya adalah saksi pengawal tesis sejak awal sebelum kalian muncul, dan saya dulu yang ikut. Kok katanya gimana? Wong tadi Gus Hasan wis ngomong dia menyaksikan kok. Loh, kok berasumsi piye? Nah iya, gini loh Gus. Mestinya kalau orang Muslim nih ada keberatan
ketika ada perubahan atau pembelokan sejarah atau membalawikan atau mengasigafkan gitu. Ya sudah, hari ini kan sudah trending tuh, sudah viral tuh. Coba berani nggak mereka untuk tabayun menuntut Raden Sudibyo contohnya? Berani tidak? Bisa dijelaskan sama Gus Hasan. Sama kok ora paham toh. Gus Hasan tadi ngomong lah ngapain tabayun yang melakukan yang memperbuat. Nah, kalau semua orang itu loh Gus, anak kecil pun bisa. Saya menjadi saksi, tetapi faktanya nggak ada. Gus Arya. Nanti saya belum selesai. Saya belum selesai. Satu menit lagi. Oke, sebentar. Lagi. Ya, kalau saya dipotong-potong, mending turun saja. Kasih kesempatan. Saya turun. Saya turun. Kalau saya dipotong, saya turun. Tadi ngecuprus lama, saya diam loh. Terus lanjut. Ya. Loh, ngomong lagi. Diam dulu. Kalau udah tenang, saya lanjutkan 1 menit. Saya ngomong. Jangan dipotong-potong. Kalau cuman saya saksinya, terus akhirnya untuk memframing, untuk membuka aib orang, untuk dua-duanya nggak ada yang benar kok. Kalau seandainya yang dikatakan Hasan itu benar, itu juga menggibah karena membuka aib orang. Kalau yang dikatakan Hasan ini nggak benar, maka itu fitnah. Dua-duanya nggak ada yang benar, dosa. Jalan satu-satunya sebagai orang yang muslim, katanya dalilnya pinter itu Hasan, mondok juga pinter ngaji. Mestinya silakan tabayun, klarifikasi. Bukan cuman saya hanya bersaksi. Apa-apaan kalau cuman kayak begitu, anak kecil semuanya bisa, San. Sekian, terima kasih. Gus, aku mudun ya, matur nuwun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, itu jelas. Tetap nyimak. Aku boleh ngomong ya? Oke. Boleh. Itu kan tetap jelas nyimak dia. Oke. Berarti kan jelas ya bahwa dia itu tukang framing. Tukang framing dia itu. Kenapa saya katakan tukang framing? Karena saya membicarakan Abah Lutfi itu ya, tadi kan Fadil Rumi bilang bahwasanya Kiai Imad itu juga mulutnya pedas kepada Habib Lutfi. Loh, saya jelaskan kenapa kok bisa begitu. Ya kan? Nah, di antara penjelasan saya tadi dari mulai Pangeran Girilaya sampai ke KRT Sumodiningrat, sampai saya juga menyaksikan ketika Habib Lutfi itu hadir ke Bangkalan acara Jatman, di mana dilakukan di Masjid Melajah Bangkalan, dia mengasegafkan Syekhona Khalil dan diprotes langsung oleh cucu-cucunya Syekhona Khalil. Itu saya saksinya. Nggak perlu klarifikasi. Nggak perlu ngapain klarifikasi, wong sudah diprotes sama cucunya sendiri di depan Habibnya sendiri kok. Lah kok dikatakan katanya itu dari mana katanya gitu loh. Nah, kemudian masalah KRT Sumodiningrat ya, itu juga bukan katanya. Arya pun katanya kalau begitu, karena saya yakin Arya nggak tahu ceritanya itu. Bahwasanya kalau seumpamanya dari pihak keraton yang mengklaim bahwasanya itu adalah Habib yang kemudian diambil mantu, karena diambil mantu dihilangkan gelarnya, kemudian diganti dengan gelar keraton kayak itu semua diningrat, mana mungkin sekarang keraton itu protes? Nggak mungkin, nggak logis itu. Lawang jelas kok Raden Dibyo itu menantang pihaknya Habib Lutfi untuk membuktikan lucu daripada KRT Sumodiningrat. Dan di situ Raden Dibyo didampingi oleh Profesor Peter Carey, sejarawan Belanda. Kan nggak ada jawabannya gitu loh. Adapun itu makam atau makom, wong jelas kok tulisannya makam KRT Sumodiningrat, kok mau dirubah makom. Itu framing namanya. Itu framing namanya, gitu loh. Kalaupun itu makom, contoh misalkan ya, dalam Al-Quran itu ketika orang Yahudi Nasrani meragukan bahwasanya Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim, Allah jawabannya bagaimana? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Orang yang Nasrani, lihat di situ. Ada buktinya bahwasanya Ibrahim itu pernah ke Mekah, punya keturunan,
dari jalur Ismail. Buktinya apa? Di situ ada makom Nabi Ibrahim. Makom itu apa? Jejak kaki, bukan makam. Kok mau framing? Wong tulisannya makam kok. Kalau makom itu pakai ki, itu tulisannya pakai k, gitu loh. Nggak usah framing kamu Arya, gitu loh. Wong sak jagat mesos kuwi seru, cocok mau koyo apa wis seru, ngono lho. Tadi ngakunya kiai, ya toh? Saiki ayo adu kitab di aku kon, lek kiai kon. Duwe murid piro kon, santrimu pondokmu ndek endi? Apalagi tadi saya sudah katakan, kalau kamu pengen bukti, ayo datang ke Bangkalan. Tak anterno nang Kirah Bini yang memprotes Habib Lutfi ketika mengasegafkan Sehona. Ayo nang Bangkalan be aku. Sak Habib Lutfi ini pisan, lek perlu.